Hai, aku Riani. Balik lagi di kamar kos aku, tempat tidur aku. Dan kali ini aku mau nge-review salah satu produk dari Guardian yang bagus buat atasin jerawat punggung kalian. Nah, sebelum aku pergi ke produk tersebut, aku mau bahas dulu mengenai permasalahan punggung aku 4 tahun belakangan. 4 tahun belakangan itu aku kan kerja nih di salah satu company, di salah satu perusahaan, dan di perusahaan itu mewajibin kalau kita harus pakai blazer hampir tiap hari dalam kurun waktu kerja. Nah, tentunya ketika kerja terus panas, sometimes kadang-kadang, terus itu jalan kesana kemari, otomatis kan pun berkeringat. Sementara kita itu kerja dari jam 8 sampai jam 5. Dan pasti untuk badan-badan kayak aku gitu, atau teman-teman yang punya masalah badan sensitif, kulitnya sensitif, pasti mudah yang namanya alergi atau jerawatan. Nah, itu aku rasain selama 4 tahun lebih. Aku udah coba berbagai cara untuk ngatasin masalah jerawat aku, tapi ya tetap aja itu muncul terus menerus, sampai akhirnya aku sedikit nggak frustasi sih, cuman lebih kayak ngebiarin, oh ya udah deh, biarin aja, mungkin ya emang kulit aku yang kayak gitu loh, ya bakal seumur hidup kayak gitu. Aku udah coba juga ganti sabun, terus itu daleman itu aku ganti ke cotton, bahan-bahan cotton gitu loh. Cuman ya tetap aja kerja dari jam 8 sampai jam 5 buat punggung aku berkeringat. Terus emang sih di jam 12 itu kita boleh pulang ke rumah untuk makan siang atau apa, dan aku juga udah biasain ganti gitu loh, ganti daleman aku di siang harinya. Tapi tetap aja ya jerawatan gitu. Aku juga udah coba berbagai obat dokter, enggak berbagai, cuman ada yang aku coba beberapa. Ada yang aku beli sabun-sabun jerawat kayak GF Sulfur, dan yang dari aku baca-baca di internet gitu loh. Nah, kenapa sih itu ngeganggu banget? Of course ngeganggu terutama kalau penglihatan sih, visual sih enggak, aku nggak ngerasa ngeganggu ya, karena yang ngeliat badan aku ya aku sendiri gitu loh. Dan itu juga literally di belakang, bukan di depan, bukan di sini gitu. Tapi kalian ngerasa nggak sih ketika kalian pegang belakang gitu kan, kok ada yang kayak bintil gitu, bukan sih, kayak komedo gitu, tiap digarukin muncul. Udah digaruk nih, udah hilang nih, udah apa, tapi besoknya muncul lagi. Terus itu badan kita giniin doang pas mandi, habis mandi nih diginiin gitu, kok masih ada sih kotorannya, tadi perasaan udah digosok gitu, masih ada. Terus kita pegang juga badan nggak mulus gitu. Bayangin dong kalau udah usia 25 tahun ke atas, sudah kerja, agak bukan malu sih sebenarnya, agak risih kali ya kalau kita punya jerawat punggung gitu, apalagi udah kerja, kita nggak bersih mandi gitu. Aku tetap 2 kali sehari mandi ya, kayak yang tadi aku bilang. Aku udah coba juga ganti baju, siangnya ganti baju daleman, dan pagi sore aku mandi pakai sabun jerawat, tapi ya nggak bekerja sama sekali gitu loh. Dan
kondisi ya makan ya. Kalau makan ya normal-normal aja sih sebenarnya, tapi ya memang aku gak ngebatasin mau makan apa gitu. Yang ternyata ada pengaruhnya juga. Nah, aku mau baca nih satu artikel dari sehatku.com. Apa sih penyebab jerawat punggung itu gitu loh. Nah, dia bilang gini nih, sebelum menerapkan cara menghilangkan jerawat di punggung, ada baiknya kita mengenali penyebab jerawat punggung terlebih dahulu. Yes, itu benar banget. Kita itu harus tahu apa sih penyebab jerawat punggung kita gitu. Tapi ya yang paling penting kita harus tahu dulu kalau misalnya itu beneran jerawat kah, atau cuman kotoran-kotoran kah, atau ya memang karena alergi kah, atau karena baju kah, atau apa gitu loh. Nah, jadi nggak ada bedanya, katanya ya, kata sehatku.com, nggak ada bedanya ternyata jerawat di wajah sama jerawat di punggung, karena adanya penumpukan minyak berlebihan, kotoran, dan sel-sel kulit mati yang membuat pori-pori kita tersumbat. Nah, penyumbatan pori-pori kulit ini mengakibatkan bakteri berkumpul di punggung, di bawah kulit. Jadi jika ada peradangan, maka jerawat punggung bisa terjadi. Bayangin dong, berarti 4 tahun lebih badan punggung aku radang gitu. Tapi ya yang lucunya ya yang jerawatan cuma ini doang, yang di belakang doang, nggak yang bagian area depan, enggak juga di tangan. Dan saat itu kondisi wajah aku ya gini-gini doang, gini-gini dong. Oke guys, sorry kalau misalnya muka aku bare face banget, karena ya aku nggak punya makeup dan aku nggak bisa pakai makeup. Dan ketika pun aku dulu pernah punya beberapa foundation atau foundation dan bedak, itu ngebuat wajah aku jerawatan. Segitu sensitifnya kulit aku. Okay. Nah, kenapa nih penyebab jerawat punggung bisa terjadi? Yang pertama, kurang menjaga kebersihan area tubuh. Nah, jika Anda jarang mandi atau mengganti kaos yang basah, kulit di area punggung aku akan semakin kotor. Akibatnya kondisi ini akan numpuk bersama sel-sel kulit mati lainnya, karena lembab tadi itu ya. Nah, untuk poinnya ini aku tadi udah evaluasi di diri aku ganti nih baju aku, sampai ya namanya orang kerja ya, permasalahan baju itu jadi apa ya, jadi numpuk gitu loh, bajunya jadi numpuk ya, otomatis baju di laundry makin mahal dong. Kemudian tubuh yang berkeringat. Nah, alhasil kondisi semakin memburuk bersamaan dengan penumpukan sel mati tadi. Terlebih jika Anda menggunakan pakaian ketat. Nah, kebetulan kalau misalnya aku ke kantor itu nggak pakai pakaian ketat sih. Cuman ya yang tadi aku ganti dalamannya entah itu tank top atau kemeja, aku ganti biasanya siangnya. Jadi pas teman-teman aku lihat aku siang, Ri, udah ganti aja di bajunya, banyak ya bajunya. Ya bukan karena itu, ya karena bajuku punggungku itu bermasalah banget gitu. Kemudian penggunaan produk perawatan kulit tertentu, nah seperti termasuk sabun antibakteri,
pelembab, dan lainnya, juga menyebabkan penyebaran di punggung. Hal ini karena kandungan dalam produk perawatan kulit tersebut cenderung keras, mengandung minyak, dan rentan membuat kulit tersumbat. Nah, ini juga jadi catatan aku banget waktu dulu masalah produk. Dan kalian tahu kalau misalnya kalian boleh searching, kita tuh di bisa lihat juga di internet ya, pakai itu loh sabun-sabun kayak jet sulfur dan segala macam untuk bakteri gitu yang mengandung apa gitu. Aku juga nggak terlalu ingat. Nah, aku udah coba untuk itu, cuma ya tetap aja gak berhasil. Akibatnya timbul jerawat punggung dan masalah kulit lainnya. Ya, masalah kulit lainnya ketika itu nggak sesuai dengan kulit aku. Ada yang kering, ada makin parah, dan kadang-kadang pernah aku pakai suatu produk dan itu buat punggung aku panas. Dan panas kan, udah panas. Habis itu aku pakai bedak dingin, habis mandi aku pakai bedak dingin. Tetap aja. Yang keempat, gesekan kulit dengan pakaian atau barang. Misalnya, gesekan kulit dengan pakaian, apalagi pakaian ketat atau rambut Anda yang panjang. Jika dibiarkan terus-menerus, kondisi ini memungkinkan terjadinya iritasi kulit dan kuman dapat berkembang biak. Nah, kebetulan rambut aku dulu sih nggak panjang banget, nggak panjang. Sama sekali nggak panjang, segini sih paling panjang harusnya. Ada sih yang panjang banget, cuman ya aku rasa sih nggak terlalu ngaruh ya, karena kan dia di luar badan gitu loh, nggak masuk ke dalam baju rambut aku gitu. Kemudian hormon, ketidakstabilan hormon tubuh bisa jadi penyebab jerawat di punggung muncul. Bisa jadi pas pubertas, menstruasi, kehamilan. Nah, aku nggak terlalu perhatikan saat aku lagi menstruasi apakah jerawat aku bertambah atau enggak, karena yang aku tahu jerawat itu tetap ada di punggung aku. Nah, yang keenam, konsumsi obat-obatan tertentu. Kebetulan aku juga nggak ada konsumsi obat-obatan tertentu, tapi ya antidepresan dan steroid menjadi salah satu obat yang dapat menimbulkan jerawat punggung. Nah, teman-teman sekalian yang lagi konsumsi obat jenis ini, mungkin bisa, kalau misalnya ada pengaruh ke punggung kalian, jerawat di punggung kalian, bisa coba dihentikan dulu atau konsultasi langsung ke dokter. Yang ketujuh, stres. Stres, jerawat akan lebih mudah untuk tumbuh di area manapun. Ya, kondisi mental mempengaruhi nggak cuma punggung tapi juga wajah. Aku juga ngerasa waktu aku lagi stres dengan pekerjaan aku atau masalah apapun ya, pengaruhnya nggak hanya ke punggung. Punggung itu tetap ada, tapi wajah yang muncul. Kemudian faktor genetik, yang ke-8, faktor genetik. Jika orang tua Anda memiliki kulit yang rentan berjerawat, termasuk jerawat punggung, maka ada kemungkinan Anda juga mengalami hal yang sama. Nah, aku nggak lihat sih mama papaku jerawatan di punggung. Kayaknya enggak deh. Mama papaku juga nggak ada jerawat. Kemudian konsumsi makanan tertentu. Ini benar banget. Beberapa jenis makanan ternyata dapat menjadi penyebab jerawat punggung, yang biasanya mengandung indeks glikemik yang tinggi, seperti karbohidrat, nasi putih, roti putih, pasta putih, kentang. Nah, British Association of Dermatologists mengungkapkan sedikit sekali hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa makanan manis atau makanan saji dapat memicu timbulnya jerawat.
Tapi yang tadi makanan yang indeks glikemiknya tinggi beresiko meningkatkan gula darah sehingga memperburuk kondisi jerawat yang ada. Ini adalah faktor yang gue bilang paling penting ketika aku mengevaluasi kulit aku, yang terjadi di kulit aku. Gimana pun aku pakai bagusnya produk atau pakai barang dari dokter, obat dari dokter, kalau pola makan aku tadinya aku nggak tahu apa yang nggak baik untuk tubuh aku nggak akan sembuh nih. Nggak akan sembuh nih jerawat di punggung. Nah, pada dasarnya ada beberapa cara mengatasi jerawat di punggung yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah untuk mengobati jerawat. Nah, contohnya, kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri ya, kebetulan aku mulai lihat kulit aku itu, mulai meneliti kembali jenis kulit aku itu setelah aku resign dari pekerjaan aku. Kemudian aku mulai merawat tubuh aku, karena dulu mungkin sama sekali nggak sempat juga, dan kota tempat aku bekerja nggak ada juga tempat-tempat perawatan tubuh yang proper menurut aku ya. Waktu itu nggak kayak di kota, karena itu lebih ke kecamatan gitu, nggak ada kayak di kota-kota, nggak ada tempat-tempat salon yang proper untuk aku bisa ngerawat badan aku. Dan waktuku juga nggak banyak untuk saat bekerja. Ketika aku evaluasi kembali makanan aku, apa sih makanan yang kira-kira nggak baik nih sama tubuh aku, dan aku nyobain tuh satu minggu aku konsumsi yang namanya kayak sandwich, kemudian pasta, kemudian telur-teluran yang banyak. Dan telur sih aku kayaknya nggak ada masalah ya dengan telur, karena ada satu hari di awal itu aku makan telur doang, nggak ada isu dengan punggung aku gitu loh. Dia masih tetap berjerawat, cuman nggak ada kayak gatal-gatal, karena ketika dia nambah nih punggung aku jerawatan, dia itu lebih ke panas dan gatal gitu loh. Dan itu apa namanya, kayak komedo itu makin banyak. Nah, di situ ini nggak masalah nih. Besoknya aku makan sandwich yang di situ masukin 2 slice keju, yang slice cheddar yang keju itu aku taruh 2 atas sama bawah, dan di tengah-tengah ada telur, ada lettuce, ada salad. Nah, ya salad lettuce sama tomato. Aku makan pagi, siang, kemudian aku makan pasta. Terus malamnya aku buat bukan jus buah sih, potongan-potongan buah, di atasnya ada keju. Dan hasil malamnya badanku gatal-gatal dong. Kemudian aku lihat, keju paling banyak nih yang aku konsumsi. Nah, besoknya karena aku masih penasaran, aku coba makanan pokoknya mostly pakai keju. Jarang karena aku nggak bisa buat efek banyak-banyak di edit video. Ternyata aku alergi keju selama ini. Dan aku nggak tahu itu, aku ternyata alergi keju gitu. Dan hari ketiga itu sampai ke hari ke-7 aku nggak makan keju. Hari keempat dong, hari keempat aku nggak ada makan keju, dan jerawat aku ngereda, nggak gatal lagi, tapi udah aku kurang-kurangi. Oh ya, tambahan lagi aku olahraga sih.
aku olahraga. Nah habis olahraga, sebelum olahraga aku mandi, setelah olahraga aku mandi lagi. Oke. Karena aku takutnya karena ya lemak tadi karena kelebihan lemak, takut aku lemak lebih dari keju. Dan syukurnya jerawat aku udah nggak bengkak lagi. Nah minggu depannya aku dapat apa namanya, ikan teri sambal gitu kan, dimasukin ke box sama mamanya someone. Jadi itu aku makan 1 minggu dan tahu dong hasilnya apa. Dan ternyata ikan teri, ikan asin, aku juga alergi. Dan kalian tahu 4 tahun sebelumnya saat kerja, itu adalah makanan favorit aku. Dan aku sama sekali nggak tahu. Efeknya mungkin nggak langsung gatal-gatal gimana. Cuman komedonya itu yang parah banget. Makin parah. Setiap aku ngegaruk punggung, ada aja yang keluar. Oke, yang minggu ketiga ternyata aku juga nggak bisa makan nasi putih banyak-banyak. Ya sama dengan yang tadi si sehat.ku.com bilang konsumsi makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Jadi aku mulai ganti ke nasi merah dan aku kurang-kurangin sih makan konsumsi karbonya. Nah, yang kelima, produk pencuci badan. Ini menurut aku juga peranan penting banget. 5 ya. Pokoknya tadi tuh lah, selain makanan. Apa namanya? Kali habis itu produk. Ini dia. So, aku udah coba pakai sabun Shinzui dan segala macam dan anti jerawat segala macam. Itu sama sekali nggak ngurangin dan malah memperbanyak dan membuat badanku tambah gatal. Oke, habis dibersihkan ngerasa bersih nih, tapi enggak benar-benar bersih. Dan aku punya solusinya untuk kalian. Sabun yang menurut aku worth it banget untuk kalian beli. Tada! Guardian Goat's Milk. Dia itu ada 3 variannya ya. Aku ini nggak endorse, nggak sama sekali. Ini berdasarkan hasil penelitianku sendiri, hasil riset terhadap badanku sendiri. Dan aku udah coba. Ini botol ke-6 aku. Dan aku paling suka ini karena ini benar-benar ngelembapin banget. Nah, apa sih ingredientsnya? Aku rasa sama deh kayak yang lain, tapi aku nggak neliti banget materialnya, ingredientnya apa. Cuman aku boleh saranin, rekomendasikan untuk kalian yang berjerawat boleh pakai ini banget. Mandi tetap 2 kali sehari kalau aku ya. Nggak tahu kalau kalian lebih dari 2 kali, itu terserah kalian. Tapi untuk dari yang 3 ini, aku yang paling suka ini. Yang ini moisturizing, ini brightening, ini softening. Nah, tapi yang aku paling suka ini bener-bener ngelembapin. Dan semenjak pakai ini juga aku gak ada lagi jerawat punggung. Bahkan gak ada lagi nih ketika begini punggung, gosok punggung masih ada yang nempel. Maksudnya kayak kotoran yang nempel. Boleh kalian pakai ini. Dan yang terakhir, setelah tadi kalian harus minjam pakaian kalian, makanan, habis itu sabun mandi, aku punya
apa ya, punya aku kasih kalian rekomendasi untuk alat mandi. Jadi ini 2 alat mandi yang kupikir kegunaannya berbeda, sama, cuman ya tujuannya ada punya kelebihan dan kekurangan. Nah kalau pagi biasanya aku kan lebih cepat mandi, biasanya aku pakai ini, cepet gosok sana sini. Nah biasanya kalau sore atau malam aku mau mandi, aku biasa pakai ini untuk daerah punggung, karena biasa kalau pakai ini gak terlalu kejangkau bagian belakangnya. Dan ini berpengaruh juga untuk kebersihan punggung kalian. Nah itu aja yang mau aku sharing hari ini. Semoga kalian yang nonton boleh lebih peduli lagi dengan kulit kalian, nggak hanya yang terlihat di wajah, tapi ya di dalam tubuh kalian, karena kesehatan tubuh kalian penting untuk kesehatan mental kalian. Oke, sekian dulu video kali ini, sampai jumpa kembali.